Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Zulaya Putri dengan NPM 24782027 dari kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah analisis dan ilmu data untuk TI. Jadi nanti video hands-on ini tuh bakal berisi penjelasan hasil eksplorasi dan interpretasi. Nah, di sini ada catatan bahwa setiap mahasiswa itu wajib menggunakan dataset yang sudah ditentukan. Lalu gunakan bahasa analisis yang formal dan boleh dipahami. Terus visualisasinya itu wajib menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Terus pastikan setiap grafik diberi judul, label sumber, dan interpretasi singkat. Nah, jadi pada lab 8 kali ini kita tuh membahas tentang EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi kita bahas dulu sedikit tentang EDA. EDA itu merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami isi, pola, dan karakteristik dari data sebelum dilakukan pemodelan atau pengambilan keputusan lebih lanjut. Nah, kurang lebih EDA itu seperti itu. Melalui EDA, seorang analisis itu dapat memahami karakteristik data secara mendalam sebelum melakukan pemodelan formal, serta kita bisa juga memastikan akurasi analisis selanjutnya. Nah, untuk tahapan dari EDA sendiri itu ada yang pertama persiapan dan pemahaman data. Terus ada pembersihan data, missing value dan outlier. Terus ada statistik deskriptif, ada analisis hubungan antar variabel, sama visualisasi dan interpretasi. Nah, kurang lebih EDA itu seperti itu. Terus di sini ada catatan kan, mahasiswa wajib menggunakan dataset yang sudah ditentukan. Di sini untuk dataset ya itu ditentukan sesuai dengan absen. Saya itu absennya 18, jadi saya menggunakan dataset yang ini, Health and Lifestyle Dataset. Nah, jadi di dataset ini itu dia berisi kayak informasi tentang gaya hidup dan kondisi kesehatan dari seseorang. Nah, di dalamnya itu ada kayak usia, tinggi, berat badan, jumlah angka harian, durasi tidur, terus kebiasaan merokok, sampai status penyakit kayak diabetes dan juga jantung. Terus dataset ini bisa digunakan untuk melihat hubungan antara gaya hidup dengan tingkat kesehatan seseorang. Dataset ini bisa kita akses dari Kaggle, kita bisa langsung download aja dari websitenya, seperti itu. Kita lanjut, tadi kita udah bahas EDA sama datasetnya. Langsung aja kita masuk ke tahapan yang pertama dari EDA, yaitu persiapan dan pemahaman data. Di sini saya sudah mengerjakan pada saat di kelas untuk langkah EDA-nya. Jadi tahap pertama yaitu persiapan dan pemahaman data. Di sini kita bakal kita bakal buka dulu dataset ya. Kita download dari website yang disediakan. Terus kita bakal baca dataset menggunakan perintah ini. Yang ini nama file dataset ya. Di sini file datasetnya itu berupa CSV. Nah, sebelumnya tadi kita udah import library dulu, yaitu Pandas. Library-nya Pandas. As ini alias PD, jadi Pandas alias PD. Pandas itu apa? Jadi library Pandas itu bisa digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Nah, dengan Pandas ini, kita tuh bisa membaca data dari berbagai format, salah satunya CSV atau Excel. Terus kita bisa juga lihat struktur data, menghitung statistik sederhana, dan membersihkan data dari nilai kosong atau duplikat. Nah, setelah itu kita tampilkan 5 baris pertama dari data menggunakan perintah yang ini. Terus di sini kita juga bakal menampilkan jumlah baris dan kolomnya itu ada berapa dari dataset ini. Terus kita bakal menampilkan informasi umum dari dataset menggunakan perintah dfinfo. Terus baru kita bakal membuat tabel klasifikasi jenis data. Jenisnya itu kualitatif kah atau kuantitatif dari kolom yang ada di dataset. Nah, terus kita juga bakal
melihat skala pengukurannya, dia itu nominal, rasio, atau ordinal, atau yang lain. Nah, nanti bakal ada tabel di akhir dari jenis data dan skala pengukuran. Sebelumnya di sini saya sudah upload dulu file CSV-nya, file datasetnya itu ke Google Colab menggunakan perintah yang ini, itu di awal. Nah, kita lanjut lagi ke tahap yang pertama. Setelah kita jalanin, kodenya itu nanti bakal muncul seperti ini. Yang pertama, kode ini tuh bakal menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Nah, jadi kita bisa lihat kan, kira-kira apa aja sih kolom yang ada di dataset. Nah, di sini ada umur, gender, height, CM, weight, BMI, daily steps, calories intake, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat. Kalau misalnya kita buka semua itu kan banyak banget. Jadi kita tampilinnya tuh cukup 5 baris pertama aja. Seperti ini. Lalu di sini ada total atau jumlah baris dan kolom. Untuk barisnya itu ada 1000, terus kolomnya itu ada 16. Berikutnya di sini ada informasi dataset. Ada kolomnya kayak umur dan lain-lain. Terus ada non-null, count, ada data type, integer kah, objek kah, atau float kah. Seperti itu. Terus jenis data dan skala pengukuran, kayak umur itu kuantitatif atau kualitatif, ini kita bisa lihat. Gender itu kualitatif atau kuantitatif, ternyata kualitatif. Terus skala pengukurannya juga itu turut saya tampilkan karena biar kita bisa lihat dan kita tuh bisa benar-benar paham sama data yang kita punya gitu. Nah, bisa kita lihat dari hasil observasi pertama yang kita lakukan tadi, jumlah baris dan kolomnya ada 1000 kali 16. Terus yang terdiri dari berbagai informasi terkait kondisi kesehatan dan gaya hidup dari individu gitu. Nah, semua kolom dalam dataset dia memiliki nilai lengkap atau non-null seperti ini. Dengan tipe data terdiri dari numerik, yaitu ada integer dan float, dan kategorikal atau objek. Nah, terus kita tadi juga klasifikasi jenis data dan penentuan skala pengukuran kan untuk setiap variabel. Untuk hasilnya pada tahap pertama itu kurang lebih seperti ini, kayak kita tuh cuma ngecek-ngecek aja, tapi langkahnya itu penting untuk melakukan untuk menentukan teknik analisis yang sesuai pada tahap-tahap berikutnya yang bakal kita lakuin. Kayak dari informasi yang awal ini, kita tuh bisa milih metode-metode yang bakal kita gunain di dataset ini gitu. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu di sini ada pembersihan data. Kita bakal cek missing value dan outlier. Ini tahap 2 kurang lebih seperti ini kodenya. Jadi di tahap kedua ini itu bertujuan untuk memastikan data yang kita gunakan itu bebas dari kesalahan, duplikasi, maupun nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil dari analisis. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap kedua ini itu meliputi pengecekan missing value, data duplikat, dan outlier. Nah, kodenya kurang lebih seperti ini. Kita import dulu library-nya. Ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Pandas buat ngelola data tabel atau data frame, terus NumPy ini buat operasi numerik. Nah, sedangkan Matplotlib dan Seaborn ini dia buat visualisasi. Kita lagi-lagi baca dulu datasetnya, terus kita informasi awal dataset, kita cek jumlah baris dan kolom. Karena kan di sini kita bakal cek dan sekaligus menangani. Kalau misalnya ada duplikat bakal dihapus, kalau misalnya ada yang missing value atau outlier itu bakal ditangani. Jadi kita harus tahu dulu dataset sebelum ditangani itu berapa, sesudah ditangani itu berapa gitu. Terus di sini cek missing value menggunakan perintah df is null sum.
Terus kita bakal tangani missing value-nya kalau misalnya ada. Setelah itu kita bakal cek duplikat, datanya itu ada yang duplikat atau enggak gitu. Nah, nanti bakal ditangani juga kalau misalnya ada baris yang duplikat. Terus kita juga cek outlier. Di sini saya pakai box plot biar mempermudah cara kita melihat dan memahami. Terus, nah ini cara penanganannya kalau misalnya ada outlier. Nah, di sini juga saya bakal menampilkan visualisasi setelah pembersihan. Nah, di akhir juga nanti kita bakal lihat nih ringkasan jumlah data awal dan data akhir itu apakah berkurang atau tidak. Untuk outputnya itu kurang lebih seperti ini. Jumlah baris awal 1000, jumlah kolom awal 16. Cek missing value di setiap kolom itu dia 0 semua, artinya tidak ada missing value. Terus kita cek duplikat, jumlah data duplikat 0 dan tidak ditemukan data duplikat. Nah, berikutnya kita cek outlier menggunakan box plot, kurang lebih gambarnya seperti ini. Bisa kita lihat box plot kita bersih tanpa tanpa adanya outlier apapun ya. Terus kita cek lagi. Nah, ini kalau misalnya ada outlier nanti dia bakal dihapus. Tapi ternyata di dataset kita itu tidak ditemukan outlier. Terus, nah di sini ada ringkasan hasil pembersihan data awal, data akhir. Ternyata setelah kita cek missing value, duplikat, outlier, ternyata di dataset kita itu dia nggak ada outlier, nggak ada duplikat, nggak ada missing value. Kayak jadi data kita tuh ternyata udah bersih. Nah, dan ternyata semuanya nggak ada, jadi data kita udah bersih, bisa kita lihat dari hasil output ini. Nah, jadi kita juga nggak perlu nanganin kalau misalnya data kita memang udah bersih, ya udah kita biarin aja, nggak perlu ditanganin yang lain-lain. Secara keseluruhan, dataset kita ini udah siap digunakan untuk analisis di tahap-tahap berikutnya tanpa adanya nilai kosong, duplikasi, maupun outlier. Setelah kita cek, kita lanjut ke langkah ketiga. Setelah kita cek atau pembersihan, berikutnya kita bakal lakukan statistik deskriptif. Jadi pada tahap ini itu bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data secara umum melalui perhitungan statistik dasar dan distribusi kategori. Analisisnya itu dilakukan dengan memisahkan dua jenis data, yaitu ada kuantitatif atau numerik dan data kualitatif atau kategori. Untuk kodenya kurang lebih kayak gini, kita import dulu library pandas dan NumPy, kita baca lagi dataset yang kita punya, terus kita harus tahu jumlah baris dan kolom di awal. Terus statistik deskriptif kuantitatif, ini dia ada rumusnya. Terus kita juga bakal cek statistik deskriptif kualitatif. Nah, ini tuh kayak kayak rumus-rumusnya, cara ngelihatnya gitu. Nah, kita langsung aja. Intinya secara keseluruhan itu tahap ini tuh kayak membantu kita untuk mengetahui rata-rata variasi dan sebaran nilai numerik. Nah, nanti kita jadi tahu nih, kategori apa sih yang paling sering muncul pada data kualitatif, kayak gitu. Kita lihat outputnya sekarang. Informasi dataset tetap baris dan kolom 1000 kali 16. Di sini ada hasil dari statistik deskriptif kuantitatif, ada mean, median, STD, CV, IQR. Kita bisa lihat nih rata-rata, nilai tengah. Jadi di deskriptif kuantitatif ini pada variabel numerik ya lebih tepatnya, di sini kita
melakukan perhitungan nilai rata-rata, min, median, simpangan baku atau standar deviasi, dan koefisien variasi atau CV ini, dan interquartile range atau IQR. Semakin besar nilai CV, berarti dia semakin tinggi tingkat variasi data terhadap rata-ratanya. Nilai CV di bawah 0,3 itu dia menunjukkan variasi yang rendah, sedangkan yang di atas 0,5 dia menandakan variasinya itu cukup tinggi. Untuk variabel kualitatif kayak gender, smoker, diabetik, dan heart disease dilakukan analisis distribusi frekuensi. Nah, kayak gini. Kita lanjut ke deskriptif kualitatif. Tapi sebelumnya kita baca dulu nih, ada contoh interpretasi dari hasil statistik deskriptif kuantitatif. Rata-rata ID adalah 500 dengan CV sebesar 0,5, artinya variasi antar individu itu dia tergolong tinggi. Nah, terus untuk variabel kayak gender itu kita pakai frekuensi dan presentasi. Nah, kita bisa lihat si perempuan itu ada berapa, laki-laki itu ada berapa, seperti itu. Terus ada blood pressure, kita bisa lihat di sini ada smoker yang merokok ada berapa presentasinya dan frekuensinya, yang enggak itu ada berapa gitu. Terus ada diabetik, kita bisa lihat siapa yang diabetes ada berapa gitu. Untuk variabel kualitatif, ya ini tadi gender, smoker, diabetik, dan lain-lain, itu kita lakukan distribusi frekuensi dan presentasi untuk mengetahui kategori yang dominan itu apa gitu. Untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Untuk blood pressure itu yang dominan 99/77. Terus untuk gender dia male, laki-laki ya, 52,30%. Terus smoker dia lebih banyak yang no, sekitar 80,90%. Terus yang diabetes juga dia banyakan yang no sampai 84%. Terus heart disease dia no juga, bahkan sampai 90%. Nah, kita tuh bisa lihat variabel dominannya tuh apa, rata-rata orang tuh gendernya apa, terus dia merokok atau enggak, diabetes apa enggak, jantung atau enggak gitu. Kita bisa lihat nih presentasinya dari hasil statistik deskriptif kualitatif. Responden itu merupakan laki-laki sekitar 52,30%, terus dia bukan perokok, tidak memiliki penyakit jantung. Nah, hal-hal ini tuh bisa menunjukkan bahwa secara umum kondisi kesehatan responden dia tuh tergolong baik dengan tingkat resiko penyakit yang relatif rendah, karena bisa kita lihat dia merokok enggak, diabetes enggak, jantung juga enggak gitu. Kita lanjut ke tahap 4, analisis hubungan antar variabel. Jadi pada tahap ini kita bakal melakukan analisis hubungan antar variabel untuk melihat apakah ada korelasi atau keterkaitan antar data dalam dataset, dan kita bakal lihat sejauh mana hubungan antar variabel di dalam dataset, baik secara numerik maupun visual. Nah, untuk kodenya seperti ini, seperti biasa, import library, baca dataset. Terus kita juga di sini coba untuk ubah nama kolomnya ke huruf kecil, terus korelasi antar numerik, kita pilih kolomnya, kita hitung korelasinya. Nah, di sini kita pakai heat map. Setelah itu, selain heat map, kita juga pakai apa ini? Nah, di sini juga kita tuh lihat hubungan antara dua variabel dari daily steps dan calories intake. Nah, ini tuh untuk rumus-rumusnya lah ya, sama interpretasinya. Hasilnya tuh kayak gini. Dari heat map, korelasi antar variabel yang ada di dataset yang numerik,
Jadi data ini tuh atau gambar heat map ini tuh menunjukkan kekuatan hubungan korelasi antar variabel numerik dalam dataset yang kita punya. Warna merah itu dia berarti korelasinya tuh positif kuat. Dia mendekati +1. Terus warna biru dia korelasinya negatif kuat, mendekati -1. Terus warna netral dia biru muda, dia untuk korelasinya lemah atau bahkan hampir tidak ada hubungan. Nilai korelasi antar variabel itu relatif rendah ya, bisa kita lihat, yang artinya tidak ada hubungan linear yang kuat antar variabel, contohnya HCM dan weight kilogram. Dia cuma 0,05, dia sedikit positif. Jadi untuk interpretasinya mungkin orang yang lebih tinggi dia cenderung agak lebih berat badannya. Nah, untuk interpretasi lagi, misalnya ya, hubungan antara daily steps dan kategori intake hanya bernilai itu sekitar 0,02 yang menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah. Artinya di sini kayak peningkatan jumlah langkah harian itu dia tidak berbanding lurus secara signifikan dengan peningkatan konsumsi kalori. Bisa kita simpulin bahwa setiap variabel itu relatif berdiri sendiri di dataset ini dan tidak saling mempengaruhi secara signifikan. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Di sini hubungan antara dua variabel yaitu daily steps dan calorie intake. Nah, scatter plot di sini itu menampilkan ada titik-titik ya tersebar acak tanpa pola yang jelas dengan nilai korelasinya itu 0,02. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah langkah per hari dan asupan kalori dia bersifatnya lemah, sangat lemah. Dengan kata lain, banyaknya langkah yang ditempuh seseorang, makin besar kalori yang terbakar. Terus kita lanjut ke tahap yang kelima, yaitu visualisasi dan interpretasi. Di tahap terakhir ini itu bertujuan untuk menampilkan hasil analisis data dalam bentuk visual agar pola, hubungan, dan distribusi data itu lebih mudah kita pahami. Visualisasi dilakukan dia menggunakan library Matplotlib dan Seaborn dengan 3 jenis grafik utama, yaitu di sini saya pakai histogram, scatterplot, dan boxplot. Nah, untuk kodenya kurang lebih kayak gini. Ya, dia mirip-mirip lah ya. Di sini kita distribusi datanya pakai histogram kan. Nah, ini kurang lebih untuk kodenya ini tuh buat tampilan dari histogramnya itu. Di sini juga ada untuk scatter plot sama box plot. Kita langsung aja kali lihat ke output ya. Di outputnya yang pertama di sini ada histogram dari untuk distribusi data dari umur. Jadi dari grafik ini itu bisa kita lihat sebaran usia responden dalam dataset. Sumbu X itu dia menunjukkan usia, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah individu atau frekuensi. Nah, untuk rata-rata usia itu dia berada di sekitar 49,86 tahun atau sekitar 50 tahunan lah ya. Nah, hasil itu bisa kita dapat dari nilai rata-rata atau mean dari grafik ini. Dari umur ya, maaf. Nah, bisa kita lihat juga grafik ini tampak cenderung normal, yang artinya datanya itu terkonsentrasi di sekitar nilai tengah, lalu distribusi cukup merata dengan jumlah individu relatif seimbang di setiap rentang umur. Nah, hal ini itu menandakan bahwa dataset memiliki variasi usia yang seimbang dan tidak didominasi oleh kelompok umur tertentu. Di sini ada interpretasinya. Grafik menunjukkan distribusi variabel atau age rata-rata bernilai sekitar 49,86. Bentuk kurvanya cenderung normal, menandakan sebagian besar data berada di sekitar nilai tengah. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Scatter plot di sini itu menunjukkan hubungan antara jumlah langkah harian atau daily steps dan kalori yang dikonsumsi.
atau kalori intake. Bisa dilihat ada titik-titik di sini. Untuk nilai korelasinya itu ada 0,02 yang berarti hubungan antar dua variabel itu positif tapi sangat lemah. Artinya jumlah langkah itu tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kalori yang dikonsumsi. Kemudian dipengaruhi bisa aja ya dipengaruhi faktor lain kayak jenis aktivitas, metabolisme, dan pola makan individu. Ini untuk interpretasinya. Terus kita lanjut ke visualisasi bagian ketiga, box plot sebaran jam tidur dari seluruh individu. Interpretasinya, jadi sebagian besar orang itu dia tidur di antara 5,3 hingga 8,4 per jam. Bisa kita lihat dari gambar sekitar, box plot yang kita punya, mediannya itu sekitar 7 jam. Di mana itu menunjukkan durasi tidur normal dan juga seimbang. Terus nggak ada outlier. Hal ini tuh bisa menandakan data tidur cukup konsisten antar individu. Nah, kesimpulannya mayoritas individu itu memiliki pola tidur sehat tanpa variasi yang ekstrim. Interpretasinya box plot menunjukkan sebaran durasi tidur. Sebagian besar berada di 5,3 sampai 8,4 jam per malam. Terdapat sekitar 0 data di luar rentang normal atau outlier-nya nggak ada yang mengindikasikan variasi pola tidur antar individu itu cukup normal. Nah, itu udah di tahap terakhir, jadi untuk tahap EDA itu cuma ada 5. Saya sudah menjelaskan semua beserta hasilnya. Mungkin kesimpulannya, berdasarkan hasil EDA atau exploratory data analysis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset health and lifestyle ini dia tuh berisi 1000 baris dan 16 kolom tanpa adanya missing value, data duplikat maupun outlier, sehingga data ini bisa kita nyatakan bersih dan siap untuk dianalisis. Terus untuk mayoritas responden itu berusia sekitar 50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki 52% dan tidak memiliki penyakit serius kayak diabetes atau penyakit jantung. Hasil analisis korelasi itu menunjukkan bahwa hubungan antar variabel numerik umumnya lemah, termasuk antara daily step dan kalori intake yang memiliki nilai korelasi itu hanya sebesar 0,02. Terus distribusi variabel numerik kayak age, BMI, dan hours of sleep dia cenderung normal, di mana itu tuh menandakan data tersebar dengan baik tanpa adanya nilai ekstrim yang signifikan. Terus secara keseluruhan, dataset ini tuh menggambarkan pola gaya hidup yang relatif sehat dengan aktivitas fisik dan durasi tidur yang cukup baik serta resiko kesehatan yang rendah pada sebagian besar responden. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya sudah menjelaskan 5 tahap dari EDA, datasetnya, terus interpretasinya gimana. Berdasarkan EDA yang telah kita lakukan, kita tuh tahu kan informasi-informasi apa sih yang ada di dataset kita, kesimpulan dari dataset kita tuh gimana gitu. Terus apa sih yang kita lakuin ketika ada data duplikat, missing value, atau outlier. Nah, ternyata di sini data yang saya dapatkan, saya beruntung mendapatkan dataset yang memang sudah bersih, nggak ada missing value, duplikat, ataupun outlier. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.